Bab 16-18. Terpaksa jadi istri pengganti. Luna, ayo kita turun. Kak, bolehkah aku tidak ikut turun? Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. Jawab Luna. Kenapa? Apa kamu sakit? Raut wajah Andra berubah menjadi cemas. Bukannya menjawab, Luna malah terdiam dan menatap Andra. Hatinya begitu senang melihat Andra khawatir seperti ini. Kak Elina, sekarang aku tahu kenapa kakak mencintai Kak Andra. Ternyata di balik sikap dinginnya, Kak Andra adalah seorang pria yang penuh dengan perhatian. Tapi kenapa kakak malah? Batin Luna. Luna menggelengkan kepalanya, tidak, Kak. Aku hanya ingin istirahat saja di sini. Karena seharian ini aku. Luna tidak melanjutkan kata-katanya. Tidak mungkin dia bicara jujur pada Andra tentang apa yang sudah dia lakukan seharian ini. Bahkan Luna tidak memiliki waktu untuk beristirahat sebentar saja hari ini. Karena setelah bertemu dengan Marvel, Luna memilih kembali ke taman dan duduk di sana sampai sore, berharap bisa bertemu dengan pria kemarin lagi. Namun nyatanya pria itu tidak datang ke taman hingga Luna akhirnya memutuskan untuk pulang sebelum Andra sampai duluan di rumah papanya. Baiklah, tunggu di sini. Aku hanya sebentar. Andra membuka pintu mobil dan ingin segera turun, namun Luna menahan pergelangan tangannya. Jangan lama-lama ya Kak, aku takut sendirian di sini. Ucap Luna yang dijawab anggukan kepala oleh Andra. Dan Andra pun meninggalkan Luna sendirian di dalam mobil. Dia bergegas menuju ke ruangan apartemen yang dihuni oleh Marvel. Wajah Marvel sudah nampak memucat karena sejak siang dia menjadi penghuni kamar mandi. Bahkan Marvel sampai rela tidak memakai celana dalam dan hanya memakai handuk kimono saja karena repot jika harus bolak-balik buka. Ini gara-gara wanita itu, dia mengajakku makan di warung pinggir jalan. Pasti makanan di sana tidak higienis sampai perutku sakit seperti ini. Ucap Marvel saat Andra sudah berada di dalam ruangan apartemen miliknya. Andra tersenyum mendengar penuturan Marvel. Nikmati saja, anggap saja berkorban sedikit demi cinta. Jangan meledekku, Andra. Ucap Marvel sambil memegangi perutnya yang mulai terasa mules lagi. Ya, sudah. Aku langsung balik ya. Jangan lupa minum obatnya. Ucap Andra memberikan obat yang dia beli tadi pada Marvel. Ngapain buru-buru, Andra? Baru jam 8 ini. Mending kamu duduk dulu, minum-minum dulu kita. Ajak Marvel menunjuk ke arah sofa. Andra menggelengkan kepalanya, ada yang menungguku di bawah, jadi aku tidak bisa lama-lama. Menunggu. Jangan bilang kamu sudah menemukan pengganti Elina. Siapa wanita itu, Andra? Kenapa tidak kamu ajak naik dan kenalkan padaku saja tadi? Ucap Marvel merasa penasaran. Kemudian Marvel kembali berkata-kata, oh, ya Andra. Minggu depan ikut aku yuk datang ke acaranya Laura. Sekalian ajak pacar kamu itu dan kenalin ke kita-kita. Aku tidak janji. Jawab Andra. Ayolah, Andra. Sekali-sekali kita. Marvel tidak melanjutkan kata-katanya saat perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Duut. Suara itu lolos begitu saja dari arah belakang Marvel. Andra yang mendengarnya hanya bisa menahan tawanya, menutup bibirnya dengan punggung tangannya. Dia jadi penasaran dengan wanita yang sudah membuat Marvel jadi seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi,
Andra. Marvel buru-buru pergi ke kamar mandi. Dia sudah tidak tahan untuk membuang hajatnya. Andra menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Marvel. Marvel, aku tinggal ya. Jangan lupa obatnya diminum. Teriak Andra sebelum pergi meninggalkan ruangan apartemen Marvel. Sementara itu, Luna sedang tertawa-tawa sendiri di dalam mobil. Dia sedang membayangkan bagaimana Marvel saat ini. Pria itu pasti sedang menjadi penghuni kamar mandi. Salah sendiri berani mengancamku. Sekarang rasakan akibatnya. Ucap Luna sambil tertawa. Luna segera menghentikan tawanya saat mendengar suara pintu mobil dibuka. Rupanya itu adalah Andra. Pria itu segera duduk di sampingnya. Sepertinya suasana hatimu sedang senang. Tanya Andra tanpa menoleh ke arah Luna. Luna tidak menjawab, dia menggigit bibir bawahnya, takut suaminya itu berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Itu. Apa pria yang menelponmu semalam yang membuatmu senang? Tebak Andra memotong ucapan Luna. Wajah Luna nampak begitu tegang saat Andra menatapnya dengan tatapan tajam. Namun sesaat kemudian Andra kembali mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Dia segera melajukan mobilnya tanpa menunggu jawaban dari Luna. Luna beberapa kali menoleh ke arah Andra saat berada di dalam mobil. Baru saja sesaat lalu dia memuji pria itu yang nampak begitu lembut dan perhatian. Sekarang Andra berubah menjadi sosok yang dingin lagi. Padahal aku yang sedang datang bulan, tapi kenapa malah dia yang moodnya tidak bagus? Gerutu Luna dalam hati. Sesampainya di rumah, Luna membantu Andra menurunkan barang-barang belanjaan yang mereka beli tadi dari bagasi mobil. Luna ingin menegur Andra tapi pria itu masih saja mendiamkan dirinya. Seolah dia memiliki dosa besar pada suaminya itu. Apa ini? Apa tadi kita membelinya? Luna mengambil sebuah paperback kecil dari bagasi mobil, namun Andra langsung merebutnya dari tangan Luna. Jangan menyentuhnya. Ini barang pribadiku. Andra membawa paperback kecil itu bersamaan dengan barang belanjaan yang lainnya ke dalam rumah. Luna mengangkat kedua bahunya sebelum akhirnya dia mengikuti Andra masuk ke rumah. Sebaiknya kakak mandi saja dulu, biar aku masak untuk makan malam kita. Ucap Luna saat melihat Andra sudah meletakkan barang-barang belanjaan di atas meja. Andra hanya menganggukkan kepalanya, kemudian dia pergi ke pantai 2 dan masuk ke dalam kamarnya. Sebelum mandi Andra mengecek lemari lebih dulu, sekarang isi lemari itu dipenuhi dengan barang-barang milik Luna. Bahkan Andra juga meminta Hansen tadi untuk memborong pakaian di butik termahal di kota itu untuk Luna. Andra merasa puas dengan kerjaan Hansen, kemudian dia menaruh paperback di tangannya di atas meja dan segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri supaya lebih segar. Luna sudah selesai masak dan sudah mengisi meja makan dengan makanan masakannya. Dia melihat ke arah tangga dan tidak ada tanda-tanda Andra akan turun. Padahal suaminya itu sudah naik ke atas dari 1 jam yang lalu. Lama sekali dia mandinya. Sebaiknya aku susul saja ke kamar, pikir Luna. Dan Luna pun pergi menyusul Andra ke kamar mereka. Namun dia tidak melihat keberadaan Andra di dalam kamar. Sepertinya suaminya itu masih belum selesai mandi. Mata Luna menatap ke arah samping lemari, dia tidak melihat kopernya di sana, karena biasanya Luna menaruh kopernya di samping lemari. Di mana koperku? Apa mungkin ada maling masuk ke dalam rumah ini tadi? Luna merasa sangat panik.
Luna berpikir akan memanggil Andra di dalam kamar mandi, namun dia mengurungkan niatnya. Tapi jika ada maling, kenapa juga koperku yang harus dibawa? Pikir Luna lagi. Atau jangan-jangan. Luna segera membuka lemari, dia takut jika maling itu juga membawa barang-barang lainnya dari dalam kamar itu. Namun Luna dibuat terkejut saat melihat lemari itu sekarang sudah dipenuhi dengan barang-barang miliknya. Kak Andra, mungkinkah dia yang melakukan semua ini? Lirih Luna dengan mata berkaca-kaca. Luna tidak bisa berkata-kata lagi, dia merasa sangat terharu dan senang. Mungkinkah sekarang Andra sudah bisa menerima dirinya sebagai seorang istri? Namun senyum itu tiba-tiba memudar saat Luna teringat ucapan Andra malam itu. Di malam pengantin mereka. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Elina di hati aku, sekalipun kamu adalah adik kandungnya. Luna menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak. Tidak. Aku tidak boleh berpikir yang macam-macam. Mungkin saja Kak Andra melakukan ini karena aku adalah adiknya Kak Elina. Selamanya aku tidak akan pernah ada di hati Kak Andra. Kemudian Luna segera menutup lemari itu kembali. Luna ingin segera keluar dari kamar dan ingin menunggu Andra di meja makan saja. Namun pandangan Luna terhenti di atas meja. Dia melihat paper bag yang tadi dia lihat di bagasi mobil ada di sana. Luna jadi penasaran sebenarnya apa isi paper bag itu hingga tadi Andra merebutnya dari tangannya. Seolah-olah Andra sangat takut jika dia sampai melihat isinya. Luna mendekati paper bag itu, membukanya dan mengambil isinya. Betapa kagetnya Luna saat melihat sesuatu yang ada di tangannya. Hingga mata Luna membulat sempurna. Bab 17. Luna dibuat terkejut karena saat ini dia memegang celana de Astris Lem milik Andra yang dia jatuhkan 4 bulan lalu. Andra memang belum sempat mengembalikannya ke dalam lemari lagi, karena hari itu dia sampai membawanya ke kantor karena sangat kesal pada Luna. Dan baru hari ini Andra ingat dan membawanya pulang. Ya Tuhan, benda keramat ini lagi. Luna bergidik ngeri membayangkan si pemilik barang itu. Dia pasti akan kena marah lagi jika sampai Andra melihat dirinya sedang memegang benda berbentuk segitiga itu. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, Luna buru-buru menyembunyikan celana de Astris Lem itu di belakang tubuhnya. Nampak Andra keluar dengan menggunakan handuk kimono berwarna navy. Dengan kedua tangannya sedang mengeringkan rambutnya sendiri dengan handuk kecil. Pemandangan itu nampak begitu menawan di mata Luna. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Andra saat menyadari kehadiran Luna di dalam kamar itu. Aku mau memanggilmu untuk makan. Aku pikir kamu sudah selesai mandi. Luna berkata dengan terbata-bata, dia nampak tegang dan sangat gugup. Andra segera berhenti mengeringkan rambutnya. Dia menatap tempat di mana Luna berdiri sekarang. Andra menatap pada paper bag di belakang Luna, dia tahu jika gadis itu pasti sudah membukanya. Andra menarik nafas panjang, dilangkahkan kakinya ke arah Luna. Diraihnya dagu gadis itu hingga pandangan mata mereka saling bertemu. Apa yang kamu sembunyikan? Andra bertanya dengan suara pelan. Bahkan tatapan mata Andra begitu teduh, hingga membuat Luna terenyuh. Tidak ada, aku. Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra mendekatkan wajahnya, hingga wajah mereka kini sangat dekat sekali. Cukup lama mereka saling terdiam dan saling menatap. Membuat irama jantung Luna berdetak tak beriringan. Luna tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia benar-benar sangat gugup, berbeda dengan Andra yang masih nampak tenang. Mungkinkah dia akan? Ucap Luna dalam hati.
Dia mulai berpikir jika Andra sepertinya ingin menciumnya dan mengajaknya untuk melakukan ritual makan pertama. "Kak, aku sedang datang bulan," ucap Luna akhirnya. Walaupun dia harus memejamkan matanya saat mengatakannya karena tidak kuat ditatap seperti itu terus oleh Andra. Andra tersenyum dan mendekatkan bibirnya ke telinga Luna. "Aku mau ganti baju, bisakah kamu keluar dulu? Atau masih ingin tetap di sini?" Ucap Andra sambil mengambil celana de Asterislam miliknya yang berada di tangan Luna. Luna segera membuka matanya dengan cepat, dia merasa sangat malu karena sudah berpikir yang tidak-tidak. Bahkan Luna sampai tidak sadar jika celana de Asterislam di tangannya kini sudah berpindah tangan. Aku pikir." Andra segera memotong ucapan Luna. "Kamu pikir apa? Jangan berpikir yang macam-macam. Apa yang aku katakan sebelumnya masih sama, tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi Elina di hatiku, termasuk kamu." Kemudian Andra segera membalikkan badannya dan berjalan ke arah ranjang. Dia berdiri memunggungi Luna. Pandangannya kini beralih pada foto Elina yang terbingkai di atas nakas. Saat ini dia tidak bisa menebak perasaannya sendiri. Luna menatap punggung Andra, kekecewaan begitu nampak di raut wajahnya. "Apakah hanya aku yang berharap akan ada cinta di pernikahan kita?" lirih Luna dalam hati. Luna berjalan 3 langkah ke arah Andra. "Bagaimana jika kamu memberiku waktu 1 bulan lagi?" Andra membalikkan badannya dan menatap Luna. "Untuk apa? Jika dalam 1 bulan kamu tidak bisa jatuh cinta padaku, maka kita akan bercerai." Luna akhirnya mengucapkan kata keramat itu. Sungguh, dalam hidupnya, Luna hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Dia tidak pernah mengharapkan apa yang terjadi pada orang tuanya juga terjadi pada dirinya. Namun kenyataannya takdir membawanya untuk menikah dengan seorang Ravandra Harrison, atas permintaan terakhir Elina. Pernikahan harusnya dilandasi atas dasar cinta. Untuk apa kita masih bersama jika tidak ada cinta di antara kita? Hubungan ini hanya akan menyakiti kita berdua. Jadi tolong berikan aku waktu 1 bulan lagi untuk meraih hatimu. Karena aku. Luna tidak melanjutkan kata-katanya, dia menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. "Karena aku sudah jatuh cinta padamu, Kak." Keberanian itu akhirnya keluar dari dalam diri Luna. Keberanian untuk mengungkapkan perasaannya pada Andra, suaminya. Andra yang mendengarnya nampak kaget namun dia berusaha bersikap tetap tenang di hadapan Luna. Setelah berkata seperti itu, Luna memilih pergi keluar dari dalam kamar. Dia menutup pintunya dengan kasar dan menyenderkan tubuhnya pada pintu. Menahan segala rasa di dalam hatinya. Apa yang sudah aku katakan tadi? Bisa-bisanya aku mengatakan kata cerai padanya. Luna, kamu memang bodoh. Luna menjitak kepalanya sendiri, mengingat apa yang tadi sudah dia katakan pada Andra di dalam kamar. Sementara itu di dalam kamarnya Andra masih berdiri terpaku di tempatnya. Dia menatap pada pintu kamarnya setelah kepergian Luna. "Luna, kamu masih terlalu polos untuk memahami semuanya. Aku hanya tidak ingin menyakitimu." Batin Andra. Di tempat lain, sepasang makhluk sedang asik berpiano. Decitan suara R4 Jang begitu terdengar di telinga. Ah sayang. Racauan dan desisan tidak ada hentinya terdengar memenuhi ruangan yang redup itu. Aku hampir sampai di puncak acara sayang. Pria itu semakin menambah tempo melodi pianonya. Ops. Blues. Akhirnya melodi piano selesai.
Pria itu segera melepaskan kunci F-nya dari XX Soraya. Setelah itu dia jatuh terlentang di atas R4 Jang, sejajar dengan Soraya di sebelahnya. Mata mereka memandangi langit-langit kamar, sambil mengatur nafas mereka yang masih nampak tak beraturan. Jadi suamimu itu sudah tidak berguna. Kenapa tidak kamu ceraikan saja dia? Ucap sang pria. Aku masih membutuhkan pria tua itu untuk putriku, Felicia. Jawab Soraya. Soraya segera bangun dan duduk di tepi R4 Jang, saat ini dia masih dalam keadaan telaks. Dia mengambil bungkus rokok dari atas nakas, mengeluarkan satu batang dan membakarnya. Soraya mengesap sebatang rokok, lalu meniupkan asapnya ke udara. Pria tua itu sangat berpengaruh untuk keluarga Harrison. Karena saat ini putrinya, Luna, menjadi istri dari Ravandra Harrison. Pria itu segera bangun dan memeluk Soraya. Jadi apa tugas yang ingin kamu berikan padaku kali ini, sayang? Tanya pria itu sambil meks 2 buah M4 Go. Setelah Dania, kali ini aku ingin kamu membantuku untuk melenyapkan putrinya, yaitu Luna. Soraya menarik nafas panjang sebelum melanjutkan kata-katanya kembali. Semua ini gara-gara Elina. Kenapa dia harus memberikan wasiat segala? Jika tidak, mungkin aku bisa menjodohkan Felicia dengan Andra. Ingat. Soraya tidak bisa menahan untuk tidak mendesis, saat T4 Ngan sedang memasterisjakan mouse-nya di bawah. Kecelakaan yang menimpa Dania beberapa bulan lalu memang bukanlah sebuah kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Soraya, karena saat itu Soraya mendengar Damar ingin mencari keberadaan mantan istri dan putri bungsunya itu. Hingga Soraya dengan dibantu pria selingkuhannya, Roni, segera mencari keberadaan Dania. Dan akhirnya mereka lebih dulu menemukan keberadaan wanita itu sebelum Damar. Hingga Soraya bisa menjalankan misinya untuk melenyapkan Dania dari hidup Damar selamanya. Soraya menyimpan rokok di tangannya ke dalam asbak yang ada di atas nakas. Dan dia menyambut XX piano lawannya. Itu adalah tugas yang sangat mudah. Asalkan kamu bisa terus memo 4-skan aku di atas R*Jang. Apapun itu pasti akan aku lakukan untukmu, sayang. Dan pada akhirnya, Soraya dan Roni kembali mengetuk senar piano. Ya, seperti itulah Soraya. Dia mengatakan ingin pergi bersama teman-teman sosialitanya hanya sebagai alasan saja pada Damar. Padahal dia ingin menemui pria selingkuhannya. Dia juga rela memberikan uang pada pria itu selama pria itu bisa diandalkan olehnya. Bahkan dia juga tidak peduli jika pria selingkuhannya itu usianya jauh lebih muda dari dirinya. Yang penting mereka bisa sama-sama saling menguntungkan. Bab 18. Hari ini Luna menyibukkan dirinya dengan mengikuti Andra. Saat ini dia sedang berada di gedung Rainbow Group, atau lebih tepatnya di ruangan kerja Andra. Sudah sejak pagi Luna berada di ruangan itu berdua bersama dengan Andra. Sementara Andra sibuk dengan pekerjaannya, Luna sedang duduk-duduk santai di sofa. Namun Luna sepertinya sudah mulai bosan, sejak tadi dia hanya bermain handphone dan mendengar cerita novel Bang Jeb saja. Luna menatap Andra yang sedang serius bekerja. Sejak sampai di ruangan itu suaminya itu langsung disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Jika kamu sudah lelah, aku akan menyuruh Hansen untuk mengantarkan kamu pulang. Andra berbicara tanpa menatap Luna. Matanya masih fokus pada layar laptopnya. Luna segera bangun dan menghampiri meja kerja Andra.
Mana mungkin aku lelah, aku akan menunggumu sampai kamu pulang. Baiklah, terserah kamu saja. Tujuan Luna berada di sana memang untuk sebuah misi, yaitu misi membuat Andra jatuh cinta padanya. Selama ini mereka tidak pernah menghabiskan waktu berdua karena Andra selalu terkesan menghindar darinya. Luna pikir jika dia bersama dengan Andra selama 24 jam setiap harinya maka kemungkinan untuk jatuh cinta sangatlah besar. Aku bosan. Ucap Luna dengan suara pelan namun masih terdengar di telinga Andra. Andra menarik kursinya mundur, pandangannya kini beralih pada Luna yang sedang berdiri di depan mejanya. Aku tidak menyuruhmu untuk ikut. Bukankah tadi pagi aku sudah menawarkan untuk mengantarkan kamu ke rumah papa kamu lagi? Andra mengingatkan. Aku tahu, tapi kan aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Memangnya tidak boleh aku dekat-dekat dengan suamiku sendiri? Selama 4 bulan ini kita tidak pernah ngobrol seperti pasangan suami istri lainnya. Bagaimana aku bisa membuat kamu jatuh cinta padaku jika kita tidak pernah memiliki waktu untuk berdua? Ucap Luna dengan wajah tertunduk lesu. Andra segera bangun dari duduknya, dia menghampiri Luna dan berdiri di hadapan gadis itu. Aku sudah tidak sibuk, sekarang cepat tunjukkan padaku. Ucap Andra. Luna nampak terkejut. Pikirannya melayang jauh saat mendengar ucapan Andra tadi. Kemudian dia berjalan mundur 2 langkah dengan cepat, menyilangkan kedua tangannya di tempat dadanya. Mi menunjukkan apa? Jangan macam-macam di sini. Kita sedang ada di kantor. Raut wajah Luna nampak begitu panik. Maksudku, tunjukkan bagaimana caramu untuk membuatku jatuh cinta padamu. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Tanya Andra menaikkan sebelah alisnya. Luna berpura-pura tertawa, lagi-lagi dia merasa sangat malu karena berpikir jika Andra akan mengajaknya untuk melakukan ritual suami istri. Luna segera menurunkan kedua tangannya dari dadanya. Maksudku kita sedang ada di kantor. Sebaiknya kita mencari tempat yang lebih nyaman untuk ngobrol berdua. Ucap Luna beralasan. Ruangan ini cukup aman untuk sekedar ngobrol berdua. Tidak ada yang berani masuk tanpa seizinku. Kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Ucap Andra. Luna tidak langsung menjawab, dia bahkan tidak tahu apa yang akan dia obrolkan dengan suaminya itu. Andra nampak menunggu jawaban dari Luna, dia menyenderkan tubuhnya pada sisi meja, memasukkan kedua tangannya pada saku celananya, sambil matanya terus memperhatikan wajah gadis itu. Menunggunya untuk berbicara. Luna menjadi sangat gugup saat menyadari Andra sedang memandanginya. Wajah pria itu nampak begitu tenang, namun tatapannya mampu membuat jantung Luna berdetak sangat kencang. Seperti apa kriteria wanita idamanmu? Luna akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Andra nampak terdiam cukup lama, sampai akhirnya dia menjawab pertanyaan istrinya itu. Yang pasti dia adalah wanita yang cantik, memiliki hati yang lembut. Ucap Andra. Kemudian Andra melanjutkan ucapannya. Dan satu hal yang paling penting, wanita itu harus bisa menjaga hatinya untukku. Kalimat terakhir begitu menusuk di hati Luna. Dia teringat akan Elina yang sudah mengkhianati Andra, walaupun dia belum bisa memastikan semua itu. Namun bagaimana jika Andra mengetahui dan melihat foto-foto yang disimpan oleh Felicia? Tapi bagaimana jika wanita itu? Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat mendengar seseorang mengetuk pintu ruangan itu. Masuk. Perintah Andra, dan pintu pun terbuka. Rupanya Hansen yang datang dengan membawa 2 kantong kresek yang berisi makanan dan cemilan untuk Luna. Tuan,
Ini barang-barang yang Anda minta. Hansen menunjukkan 2 kantong kresek di tangannya. Taruh di atas meja. Hansen menaruh 2 kantong kresek itu di atas meja. Rupanya tadi Andra memberikan perintah pada Hansen untuk membelikan makanan dan cemilan untuk Luna karena takut gadis itu tidak merasa lapar dan bosan. Saya juga sudah menyiapkan mobil di depan, Tuan. Andra menganggukkan kepalanya, kamu tunggu aku di bawah. Dan ajak Felicia juga bersamamu. Baik, Tuan. Hansen segera pergi. Dia menghampiri meja kerja Felicia untuk mengajak wanita itu turun bersamanya. Pandangan Andra beralih pada Luna saat Hansen sudah keluar dari ruangannya. Dia berjalan mendekati gadis itu. Di atas meja ada makanan untukmu. Aku harus pergi sebentar untuk bertemu dengan klien di luar. Ucap Andra. Bersama Kak Felicia? Tanya Luna. Andra menganggukkan kepalanya, iya. Andra kembali melanjutkan kata-katanya. Aku tidak akan lama. Kita bisa melanjutkan obrolan kita nanti setelah aku kembali. Luna tidak menjawab, dia bahkan sudah tidak berniat untuk melanjutkan obrolan mereka tadi. Bukan karena takut jika dirinya tidak termasuk dalam kriteria wanita idaman Andra. Namun Luna lebih mengkhawatirkan jika Andra mengetahui kebenaran tentang hubungan Elina dengan seorang pria. Kemudian Andra berjalan melewati Luna, namun tangannya ditahan oleh gadis itu. Dia segera membalikkan badannya kembali untuk menatap wajah Luna. Mata Luna nampak berkaca-kaca. Kak, aku. Luna tidak sanggup untuk melanjutkan kata-katanya. Dia memeluk tubuh Andra dan mulai menitikkan air matanya. Menangis dalam diam. Bagaimana jika aku tidak berhasil membuat kamu jatuh cinta padaku? Bagaimana jika setelah aku pergi, kamu mengetahui kebenaran tentang Kak Elina? Apakah kamu masih baik-baik saja? Kata hati Luna. Dibandingkan dengan perasaannya, Luna lebih mengkhawatirkan perasaan Andra. Dia tidak ingin Andra merasa sedih dan kecewa. Baginya kebahagiaan Andra adalah kebahagiaannya, walaupun dia tidak akan pernah memiliki hati pria itu dalam hidupnya. Apa kamu baik-baik saja? Andra merasa bingung dan sedikit khawatir karena Luna tiba-tiba saja memeluknya. Luna segera menyeka air matanya, kemudian dia melepaskan pelukannya dari Andra. Luna berpura-pura untuk tersenyum. Aku baik-baik saja. Hanya saja, kamu akan pergi dengan Kak Felicia. Waktumu lebih banyak dengannya daripada denganku, bagaimana jika nanti kamu malah jatuh cinta padanya? Aku bukan anak kecil. Aku bisa membedakan antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Ucap Andra membuat Luna merasa sedikit lega mendengarnya. Kemudian Andra kembali berkata-kata, aku harus segera pergi. Sebaiknya kamu makan makananmu. Aku tidak mau kamu sampai sakit. Karena aku tidak mau direpotkan untuk itu. Luna tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia yakin jika sebenarnya Andra memiliki hati yang lembut, pria itu hanya menunjukkan sikap dinginnya di luar saja. Andra pun pergi meninggalkan Luna, dia turun ke lantai paling bawah di gedung itu. Di mana saat ini Hansen dan Felicia sudah menunggunya di dalam mobil. Marvel sudah merasa lebih baik setelah semalam dia meminum obat yang diberikan oleh Andra. Hingga siang ini Marvel berkunjung ke Rainbow Group untuk menemui sahabatnya itu karena ingin berterima kasih sekaligus ingin bercerita tentang gadis yang bernama Luna. Marvel membuka pintu ruangan kerja Andra. Andra,